Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyori Channel, dan tentunya masih bersama saya Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Dendam Seorang Ayah dikarenakan anaknya dipukuli, diperkosa para gangster sampai mati. Saya akan mencari keadilan sendiri, walaupun itu hukum rimba, Pak. Jangan seperti itu, Pak Yudi. Ini negara hukum, persetan negara hukum. Itu anak saya, anak semata wayang saya. Kalau kenapa-napa, sakitnya dia, sakitnya saya, lukanya dia, luka saya, Pak. Akhirnya Pak Yudi keluar dari kepolisian. Selang sebulan, 2 bulan gak ada kabar dari kepolisian, gak ada ini. Akhirnya ternyata si Ezi ini, dia mempunyai orang tua, terpengaruh lah, terpandang, dia punya jabatan lah, jadinya segala sesuatunya di kamuflase segala sesuatunya untuk masalah hal-hal yang seperti itu. Dan Pak Yudi itu nggak mau tahu. Akhirnya Pak Yudi menyelidiki, ketemulah si Yanti itu. Dek, ketemu di pas di tongkrongan malam itu. Emang Pak Yudi itu setiap malam tuh keliling jam 9 sampai jam 12, jam 1 keliling lah, jalan manapun dikeliling, karena dia udah mau sakit hati, sakit jengkel dengan anaknya terbunuh, tidak ditemukan pelakunya, jengkel dia sampai stres ini. Keliling lah itu jalan, ketemukanlah ada anak tongkrongan di situ pas ada si Yanti. Pas Pak Yadi melintas, loh, kamu Yanti toh? Kamu Yanti kan? Si Yanti, bukan Pak, bukan. Ngaku kamu. Akhirnya emang Pak Yadi itu berbekal senjata tajam lah, karena emang dia udah nggak mikirin, terserah aku mau di penjara apa mau dibunuh, terserah, karena aku bawa senjata tajam. Tapi ini kan seolah-olah aku bawa senjata ini untuk mencari pelakunya. Semua itu Pak Yudi berpikir ke situ. Akhirnya mengeluarkanlah Pak Yudi itu sebuah kayak model golok. Dikeluarkan golok. Akhirnya tuh anak gangster itu yang lagi kabur kocak-kacir semua, gak peduli, yang penting titik temunya itu si Yanti. Yan, kamu ngaku kabur setelah kejadian itu, kamu menghilang sekali. Aku cari ke rumah kamu gak ada, kamu udah gak pernah masuk. Ngaku kamu. Ya, maafin aku ya. Aku dipaksa ya. Aku diancam ya. Diancam sama siapa?
sama si Eji bang, ya sama si Eji sama teman-temannya itu berempat ya. Aku takut ya, aku pasti bunuh ya kalau nggak kabur, kalau nggak aku bicara ya. Sekarang siapa? Polisi udah nggak bisa nangani, segala semuanya lah aparat nggak bisa nangani. Biar hukum rimba yang bisa menangani semua ini. Ayah lakukan dengan hukum rimba ini. Bilang, kalau kamu nggak bilang jujur, kamu yang akan ayah bunuh. Biar nggak apa-apa. Jangan ya, ya dia akan bicara ya. Yang bunuh Vira ada 4 orang ya, yaitu si Eji, si Jambrong, si Joni, dan si Doni ya. Tolong ya, ampuni aku ya, maafin aku ya. Oke, ayah akan lepasan kamu, yang penting kamu nanti jujur ke kepolisian. Ayah akan cari deh, kamu tahu alamatnya dia. Iya ya, Yanti tahu ya. Akhirnya si Yanti memberi alamat si Eji, si Jambrong, si Joni. Nah, dengan berbekal alamat itu, si Pak Yudi itu ayahnya Vira menyatroni lah satu persatu anak berandal itu, anak gangster itu. Dan keesokan harinya Pak Yudi keliling lah mencari itu malam-malam, kira-kira jam 9 jam 10 keliling dengan berbekal alamat 4 orang anak ini, 4 gangster ini. Dan di tengah jalan, nggak jauh dari jalan raya, dia melihat ada segerombolan motor lagi nongkrong. Segerombolan motor, dan Pak Yudi menghampirinya dan bertanya lah salah satu dari anak motor itu, "Mas, kamu kenal lah yang namanya Eji, Jambrong, Joni, dan Doni?" Wah, langsung kaget. Loh, lu siapa pak? Nyariin bos gua. Lu siapa? Loh, saya ayahnya si Vira. Masih kenal kalian? Saya anak si Vira. Wah, langsung kaget semua itu. Akhirnya merapat semua tuh gangster itu, lari ke di situ ada si Eji. Di situ ada si Eji. Bos, itu ada yang Vira bos, bos, ayah Vira. Wah, gila dia nyari, wah dendam dia. Akhirnya lo keluarin barang-barang lo, keluarin semua, cepat kita keroyok aja. Akhirnya keluarin barangnya. Bos, kalau kita ketahui, wah nggak usah khawatir, bapak gue lo tau sendiri kan, bapak pejabat sini, nggak usah khawatir, udah tenang aja. Akhirnya keluarin barang semua lah. Nah, si Pak Yudi mau dikeroyok tuh. Pak Yudi ngeluarin lah golok sama apa namanya, kayak samurai celurit gitu. Samurai celurit sama golok ada di masih disabuk lah, tapi celurit sama samurai ada di tangan. Akhirnya yang lain pada takut lah, pada kabur lah, tinggal itu bertiga lah itu, si Eji, si Jambrong, sama si Doni. Si Joni udah nggak tahu lah kemana itu. Akhirnya dihampiri lah. Wah, akhirnya kabur juga si Eji, takut lah, di babi buta banget. Sebelum kabur kena lah si Eji itu, kena lengannya kena samurai itu, dan si Jambrong juga kena lah badannya, terus si Doni juga kena. Akhirnya kabur semua, kabur masing-masing. Akhirnya si nggak disangka si Eji, si Jambrong, si Doni, si Joni itu pulang ke rumah masing-masing, nggak nongkrong lah di base campnya dia. Akhirnya dengan berbekal alamat mereka berempat, Pak Yudi itu menghampirilah satu-satu. Pertama
ke rumah si Doni. Wah, ke rumah Doni ketok lah, dek. Assalamualaikum. Ternyata si Doni itu nggak punya orang tuanya udah nggak ada lah, dia tinggal sendiri tuh. Keluar lah si Doni. Pas si Pak Yudi bilang assalamualaikum, emang wajahnya agak sedikit dipalingkan di tembok. Si Doni keluar. Siapa lo? Malam-malam berkunjung ke rumah orang, nggak sopan. Siapa? Akhirnya pas si Doni keluar pintu, langsung dicekek lah sama si Pak Yudi. Wah, sama wah, bangsa lu udah kebunuh anakku, anjing bangsat. Wah, ditahan sampai itu bilang sedap sampai perutnya sampai didedel lah semua, dilukai semua. Akhirnya bersimbah darah, si Doni itu mati di tempat. Dan si Yudi keluar. Wes selesai. Aku harus menghabisi 4 orang ini malam ini juga biar besok tuntas.